Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Ustazah berharap anak-anak selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Nah, anak-anak, kira-kira sudah siap belajar belum ya? Alhamdulillah semuanya sudah siap belajar, artinya bukunya sudah disiapkan. Oh iya, kira-kira hari ini kita mau belajar apa ya? Nah, hari ini kita akan belajar akidah akhlak. Tentang akhlak tercela. Kira-kira ada apa saja ya di akhlak tercela itu? Nah, anak-anak siapkan bukunya LKS Akidah Akhlak ya. Dibuka materi akhlak tercela. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca basmalah supaya pembelajaran kita pagi ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, jangan lupa video dari Ustazah tetap disimak, ditonton sampai selesai ya. Sebagai pertanda akhlak terpuji anak-anak karena menghargai Ustazah sudah memberikan materi pembelajaran lewat video karena kita harus belajar dari rumah. Jadi anak-anak harus saling menghormati apa yang sudah Ustazah berikan. Jadi ditonton sampai selesai ya. Itu adalah salah satu contoh akhlak terpuji. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu bersifat egois. Apa itu sifat egois ya? Nah, coba amati dulu gambar ini. Kira-kira ini gambarnya anak lagi ngapain ya? Nah, di gambar ini ada dua anak sedang bersih-bersih, menyapu lantai. Nah, tapi tiba-tiba ini ada anak laki-laki. Dia dengan seenaknya membuang sampah di depan mereka yang sedang membersihkan. Ini perbuatan baik atau tidak ya? Iya, ini tidak baik, tidak boleh dicontoh, tidak boleh ditiru ya. Harusnya si anak ini dia ikut membantu bersih-bersih supaya pekerjaan cepat selesai jika dilakukan bersama-sama. Tapi anak ini tidak mau, malah mengotori ya. Artinya anak ini ada termasuk anak yang egois ya. Jadi kita nanti akan belajar tentang sifat egois ya. Pada gambar ini anak-anak tidak boleh ditiru ya. Kalau ada temannya sedang bersih-bersih, kita harus menghargai, ikut membantu ya. Nah, lanjutnya, ayo belajar. Kita tidak bisa hidup sendirian di dunia ini. Kita hidup membutuhkan orang lain. Untuk itu, kita harus saling membantu. Kita jangan hanya mementingkan diri sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Sifat hanya mementingkan dirinya sendiri disebut egois. Egois adalah akhlak yang tercela. Jadi anak-anak, seperti gambar di slide sebelumnya, nah kita tidak boleh meniru perbuatan yang tidak bagus, tidak baik. Tapi kita harus membantu teman kita atau membantu orang lain. Kita karena di dunia ini itu kita hidup dengan banyak orang ya, tidak hidup sendirian. Ya, jadi kita diharuskan untuk saling membantu, saling menghargai, saling menyayangi, ya. Tidak hanya mementingkan diri sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Nanti kalau kita
hanya mementingkan diri kita sendiri, maka hidup kita tidak akan tenang. Ya, kenapa seperti itu? Nah, coba bayangkan saja kalau misalkan anak-anak, ini ada anak yang egois, ya. Dia tidak mau ketika ada musibah tetangganya, tidak mau membantu tetangganya. Karena jadi kalau misalkan nanti kita sendiri yang terkena musibah, tapi orang lain tidak mau membantu kita, bagaimana perasaan kita? Tentunya kita akan sedih, kecewa, ya, kita nggak ada yang membantu, tidak ada yang peduli dengan kita. Nah, makanya anak-anak kita diharuskan untuk menghindari sifat egois. Karena sifat egois itu termasuk akhlak yang tercela, akhlak yang tidak baik. Ya, kita harus peduli dengan orang lain, dengan teman kita, dan teman kita pun nanti juga akan membalas, maka akan peduli dengan kita. Jadi, ketika kita memberikan kebaikan kepada orang lain, maka orang lain akan memberikan kebaikan pula dengan kita, ya. Nah, ciri-ciri perilaku egois. Yang pertama, maunya menang sendiri, tidak mau mengalah. Yang kedua, tidak peduli dengan orang lain. Yang ketiga, sering menyakiti hati orang lain. 4, tidak mau dinasihati. 5, tidak suka menolong orang lain. Nah, anak-anak diingat, kalau misalkan kalian di sekolah punya sifat egois, maunya menang sendiri, tidak mau mengalah, pasti nanti teman kalian nggak mau berteman bermain dengan kalian, ya. Makanya kalian harus menghindari sifat egois, ya. Dan jangan menyakiti hati orang lain. Kita harus menjaga perilaku kita, tutur kata kita kepada orang lain, ya. Nah, ini adalah ciri-ciri perilaku orang yang egois, ya. Selanjutnya, nah, orang yang egois akan dibenci orang lain sehingga ia tidak memiliki teman. Orang yang egois akan kesusahan saat memerlukan bantuan orang lain. Nah, seperti yang tadi sudah Ustazah katakan ya, kalau kita punya sifat egois, maka kita tidak memiliki teman. Teman kita nggak mau berteman dengan kita, pasti kita nanti tidak punya teman, dikucilkan sama teman. Nah, tentunya kita nggak mau ya. Pastinya kita maunya semuanya berteman dengan baik. Oleh karena itu, kita tidak boleh memiliki sifat egois. Harus saling membantu teman, menyayangi teman, menghargai teman ya. Supaya ketika nanti kita membutuhkan teman kita mau membantu kita. Itu ya anak-anak. Nah, sekarang cara menghindari sifat egois. Yang pertama, biasakan mengalah untuk kebaikan. Yang kedua, jauhi sifat marah, iri, dan dengki. Yang ketiga, mau belajar mendengarkan pendapat teman. Yang keempat, mau belajar membantu orang lain. Yang kelima, menyadari bahwa kita butuh orang lain. Nah, inilah cara menghindari sifat egois. Jadi kita harus membiasakan untuk mengalah. Ya, membiasakan mengalah untuk kebaikan. Tidak apa-apa, kita harus selalu mengalah demi kebaikan. Tidak harus kita tuh selalu menang terus. Tidak ya. Ada saatnya kita harus mengalah untuk kebaikan. Nah, jauhi sifat marah, iri, dan dengki. Anak-anak, ini sifat tercela. Sifat marah, iri, dan dengki termasuk sifat tercela. Jadi harus dijauhi ya. Jangan suka marah, apalagi iri, apalagi dengki. Tidak boleh, ini termasuk penyakit hati. Harus dihindari, berbahaya. Ya. Susah hilangnya, susah obatnya kalau sudah punya penyakit marah, iri, dan dengki ya. Nah, mau belajar mendengarkan pendapat orang lain, mau belajar membantu orang lain. Nah, ya intinya anak-anak mau membantu
Dan mendengarkan pendapat orang lain tidak boleh tidak boleh menolak atau menolak pendapat teman. Kalau misalkan ada teman yang sedang mengusulkan pendapatnya, harus menerima, mendengarkan dengan baik, menghargai teman. Intinya harus menghargai teman kita ya, dan belajar membantu orang lain. Dan tentunya kita harus menyadari bahwa kita itu hidup di dunia butuh orang lain, tidak bisa hidup sendiri. Kita hidup di dunia itu dengan orang banyak, dan kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, ya, supaya kehidupan kita berjalan sesuai alurnya, ya. Jadi selalu ada kehidupan di dunia, dengan kita selalu menjaga diri kita untuk membantu orang lain, dan kita juga suatu saat akan membutuhkan orang lain. Intinya anak-anak harus menghindari sifat egois, ya. Nah, selanjutnya tugas anak-anak. Silahkan anak-anak kerjakan LKS halaman 31, kemudian difoto kirim ke WA Ustadzah ya, seperti biasa. Ya, biar LKS-nya tidak kosong. Tetap semangat ya, selamat mengerjakan. Oke anak-anak, materi hari ini hanya tentang sifat egois dulu ya. Nanti dilanjut materi selanjutnya, masih ada banyak tentang akhlak-akhlak tercela yang harus kalian hindari. Intinya anak-anak harus menghindari akhlak tercela, yaitu tadi sifat egois, ya. Sesama teman tidak boleh saling egois, tapi harus saling membantu, menyayangi, mengasihi, dan menghargai, supaya teman kita banyak, ya. Teman kita senang sama kita. Kita punya banyak teman, ya. Oke anak-anak, semoga pembelajaran hari ini anak-anak paham dan bermanfaat. Kurang lebihnya Ustadzah mohon maaf. Tetap semangat belajar ya, jangan pernah bosan. Sebelum Ustadzah akhiri, mari kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dulu dari Ustadzah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.